Shalom. Shalom Ibu, apa kabar? Kabarnya baik. Apa kabar Tuhan? Kabarnya mantap karena Tuhan baik buat kita. Luar biasa. Kita punya sesuatu yang baru hari ini untuk terus mendengarkan sabda Tuhan dan juga mendengarkan kesaksian dari saudara kita yang sedang mengalami masa pergumulan penyakit ataupun juga sudah mengalami kan begitu ya, Pak Tamson. Ya. Halo, Pak. Ya. Oke, bisa mendengar dengan baik ya? Baik, Bu. Baik. Oke. Baik, Pak Tamson, sebelumnya kita akan awali dulu dengan berdoa. Tamson akan bawa doa. Silakan. Baik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami datang di hadapan-Mu pagi ini. Kami bersyukur buat waktu, buat anugerah yang limpah-limpah yang Tuhan curahkan buat setiap kami, sehingga kami ada sebagai kami ada pagi hari ini. Kami tahu karena Tuhan. Tuhan Yesus, kami serahkan program ini dalam tangan Tuhan. Amin. Berkati kami semua, urapi kami semua, baik Ibu Eni yang meliding dari studio, bahkan setiap kami yang bergabung di dalam Zoom, baik para pendengar yang mendengar secara langsung dari streaming, bahkan dari radio, Suara Gracia, bahkan juga sahabat-sahabat kami yang live menikmati program ini, baik dari Facebook, Sahabat Orang Sakit, bahkan juga dari Facebook, dari radio Suara Gracia. Kami bersyukur ini waktu Tuhan buat kami. Amin. Yang memberkati kami, memulihkan kami, membebaskan kami, bahkan membawa kami kepada kemuliaan, karena kami menyembah Tuhan yang dahsyat, yang luar biasa. Berkati program ini Tuhan, jaringan yang kami pergunakan dan semua device yang kami pergunakan diurapi, diberkati Tuhan, sehingga benda-benda mati ini juga turut memuliakan Tuhan dalam program ini. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Amin. Amin. Pak Thompson membawa sahabat sakit. Ada siapakah ini? Boleh diperkenalkan dulu bagi Gracia. Oh, hari ini yang bagi saksian. Baik. Para pendengar, hari ini sebagai narasumber kita ada Pak Tony Effendi. Shalom. Shalom. Oke. Beberapa tahun yang lalu pada usia 52 tahun, Pak Tony Effendi ini diagnosa mengalami sakit leukemia yang mematikan, dan 3 kali Pak Tony Effendi ini mengalami treatment di salah satu rumah sakit di Singapura tahun 2013, kambuh lagi tahun 2014, kambuh lagi tahun 2015, dan tentunya membutuhkan biaya yang begitu banyak. Dan di saat-saat treatment yang terakhir itu, Pak Tony Effendi mengalami suatu titik nadir, titik bawah, dan ingin dia bunuh diri karena dia pikir tidak ada artinya lagi hidup. Sudah berdoa, sudah menghabiskan waktu, biaya yang banyak, dan pada masa saat itu keluarga sudah hands up, dan sebabnya dia memiliki pikiran udah lebih baik saya bunuh diri karena tidak lagi artinya hidup. Tapi puji Tuhan, Pak Tony ada sebagaimana hari ini karena semua kemurahan Tuhan, dan itu sebentar nanti akan disaksikan buat setiap kita. Dan sekarang ini Pak Tony Effendi sudah berusia 60 tahun lebih, dan dia sekarang aktif melayani sahabat orang sakit, dan dia berdomisili di Tangerang, Banten. Tuhan berkati. Baik, langsung ke kami? Ya, langsung saja. Oke. Baik, salam para sahabat kami dimanapun bisa menikmati program ini. Seperti yang saya jelaskan tadi bahwa pagi ini narasumber kita adalah Pak Tony Effendi, dan seperti yang sudah tadi disebutkan oleh Bu Eni, di akhir program ini nanti kita juga berdoa buat para sahabat-sahabat dalam sebuah pergumulan secara khusus di dalam kelemahan tubuh, sakit, penyakit, sebab kami ada untuk melayani para sahabat-sahabat. Senang bisa pagi ini bisa kita berjumpa kembali dalam program ini,
Secara khusus kami menyapa para sahabat-sahabat yang sedang bergumul dengan kesehatannya yang terbaring di rumah sakit, bahkan juga di tempat-tempat lain. Percayalah, Tuhan tidak pernah meninggalkan para sahabat-sahabat, selalu ada mujizat karena Dia tidak pernah meninggalkan kita. Nah, mari kita sambut Pak Tony Effendi. Halo Pak Tony Effendi, apa kabar? Halo, puji Tuhan. Baik, luar biasa. Baik, senang pagi ini bisa bersama-sama kembali dalam program Sabar Orang Sakit kerjasama dengan Radio Suara Gracia Cirebon. Nah, Pak Tony Effendi dalam usia sekarang 62 tahun, tentu sudah banyak makan asam garamnya, sudah banyak tentu pergumulan-pergumulan hidup. Pernah saya baca riwayat Bapak, ternyata selain masalah penyakit, Bapak juga pernah mengalami suatu tekanan ekonomi yang luar biasa ketika saat itu ada krisis ekonomi terjadi di mana-mana, tepatnya tahun 98. Dan yang menjadi pertanyaan saya Pak Tony adalah, apakah pergumulan Pak Tony yang paling berat sepanjang kehidupan ini? Silakan Pak Tony. Ya, salam. Perkenalkan nama saya Tony Effendi. Saya berusia 60 tahun. Saya mau menyaksikan murahan Tuhan atas kehidupan saya. Ya, tahun 2011 diagnosis sakit leukemia 4. Pada waktu sudah parah, jadi ada perdarahan dari mulut, hidung, mata, kuping sudah ada perdarahan. Jadi harus 2 hari tambah darah maupun trombosit. Memang waktu itu dalam kita yang paling saya merasa buruk itu diagnosa sakit leukemia itu. Karena dokter di Indonesia sanggup sudah angkat tangan, tidak bisa berobat lagi di luar rumah sakit. Jadi Tuhan izinkan saya berobat di Singapura. Di Singapura pun juga saya melihat mujizat Tuhan yang sangat luar biasa, karena banyak sekali malaikat yang menolong saya, yang kita pikirkan Tuhan sediakan. Pak Tony, sebelum pada segmen itu, apa alasan Pak Tony yang berkata bahwa penyakit kanker leukemia ini merupakan persoalan Bapak yang paling terberat? Apakah Bapak pernah mendengar vonis dokter? Hidup Bapak tidak lama lagi. Apakah juga karena biaya yang begitu banyak yang harus dihabiskan bermiliar-miliar? Apakah juga karena treatmentnya sudah diobati tahun 2013, kambuh lagi tahun 2014, diobati tahun 2014, kambuh lagi tahun 2015, dan saat itu Pak Tony sudah kehilangan harapan dan waktu itu ingin bunuh diri. Nah, apa alasan Pak Tony mau berkata bahwa penyakit ini adalah persoalan Bapak yang terberat? Silakan Pak. Ya, karena memang kondisinya pada waktu itu saya sudah pendarahan di mulut, hidung, mata dan kuping. Jadi harus 2 hari sekali tambah darah merah dan trombosit. Sedang di Indonesia PMI tidak menyediakan dan harus kita cari sendiri. Juga untuk biaya-biayanya yang harus treatmentnya sangat besar sekali. Jadi puji Tuhan, Tuhan izinkan saya berobat di Singapura. Walaupun biayanya yang besar, yang tidak kita pikirkan, tapi semua ini karena kebaikan Tuhan. Memang saya waktu itu sangat terpuruk karena sampai tiga kali saya diagnosa sembuh baik, tapi masih tetap sakit itu kembali lagi. Jadi saya juga
berpikiran pada waktu itu saya sampai mau mengakhiri hidup saya. Tapi karena di komunitas SOS itu saya bisa dijaga, dilindungi, diberkati, diberi kekuatan supaya lebih mengandalkan, lebih percaya pada Tuhan Yesus Kristus. Nah, kita mengerti dan memahami bahwa sakit penyakit leukemia ini adalah penyakit yang mematikan. Saya melihat di Rumah Sakit Pulau Penang tidak sedikit pasien-pasien itu yang bisa bertahan di dalamnya. Bahkan mereka malah satu proses, lalu dengan cara itu mereka menemukan ajalnya. Lalu Bapak ini kan sudah pada usia lanjutlah, tahun 52 itu bukan usia yang muda. Lalu Bapak mengalami penyakit leukemia mematikan ini. Nah, apa yang dulu membuat Bapak sehingga pada saat itu kok ada keinginan untuk bunuh diri, Pak? Ya, saya merasakan pada waktu 2013 yang saya sakit itu di Indonesia sudah tidak bisa diobati. Saya berobat ke Singapura, sudah kemo 3 bulan di rumah sakit, sembuh, dinyatakan bebas dari kanker, tapi harus per 3 minggu sekali harus ke Singapura untuk check up. Kira-kira 7 bulan kemudian ada lagi. Harus treatment lagi. Treatment itu harus cuci darah. Jadi harus maksudnya bukan cuci darah, maksudnya harus transplant tulang belakang. Jadi Pak Duru harus mengeluarkan biaya yang kira-kira maaf, ini saya bukan bicara ini karena saya waktu itu juga tidak ada dana, tapi harus dokter bilang harus ada dana 3 miliar lagi. Jadi memang pada waktu itu saya merasakan sangat terpuruk, sudah sakit terus harus keluar biaya yang besar. Malah kita tidak bisa ada biaya. Adik saya bilang bahwa keluarga udah bilang sudah habis selama ini 3 miliar dan harus ada 3 miliar lagi. Itu tidak masuk di akal bagi manusia, bagi kita. Jadi saya harus benar-benar mengandalkan Tuhan. Saya berharap pada Tuhan karena satu-satunya yang saya harapkan keluarga, orang tua, saudara, dokter sudah mengangkat tangan, sudah tidak sanggup untuk membiayai saya dan tidak sanggup untuk mengobati saya pada waktu itu. Baik, selama 3 tahun Bapak treatment, ini bukan waktu yang mudah untuk seorang Bapak Tony karena begitu panjang perjuangan untuk treatment ini dan sekaligus juga memikirkan biaya-biaya yang dibutuhkan, apalagi kita tahu di Singapura itu bukan biaya yang murah. Nah, apa rahasia kekuatan Bapak bisa melewati semua keadaan-keadaan itu? Apalagi pernah Bapak ingin bunuh diri karena sudah merasa tidak ada lagi harapan untuk hidup, keluarga sudah meninggal, sudah hands up karena terbatas mereka juga dari secara finansial, mereka sudah bantu pada awalnya, tetapi ketika kambuh lagi tahun 2015 tidak ada lagi sesuatu yang artinya mereka sudah habis-habisan keluarga, lalu masih butuh lagi pengobatan ini. Nah, apa rahasia Bapak bisa kuat, bisa berkemenangan, bahkan bisa mengalami kesembuhan? Silakan Pak Tony. Ya, saya di komunitas yang benar. Pada waktu itu saya dilayanin oleh sahabat orang sakit, pada terutama pada foundernya Pak Pendeta Stefanus Wijaya. Pada waktu itu saya dikunjungi hampir tiap hari, saya dikuatkan, didoakan, juga dengan pelayan-pelayan yang lain dari SOS. Jadi saya didampingi. Jadi pada waktu itu ketika saya terpuruk, ketika saya dalam kesusahan,
mereka ini yang memberikan kekuatan, mereka ini yang memberikan bimbingan supaya saya harus mengingat Tuhan, membaca firman, melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Jadi di situ iman saya bertumbuh, bertambah dengan adanya sahabat orang sakit ini yang sangat memberkati saya, ya karena saya merasakan ketika saya sakit, malah bukan saya dikasihani, malah saya harus melayani. Dan di situ saya diajarkan untuk melayani orang sakit. Jadi saya ingat sekali Pak Pendeta Stefanus bilang bahwa jangan fokus sama sakitnya, jangan fokus sama masalah, uang atau apapun. Fokus sama Tuhan Yesus. Pertama saya memang rada tidak mengerti kenapa saya sedang sakit, harus berobat, tidak ada uang. Kenapa saya harus melayani orang sakit? Justru Pak Stefanus bilang bahwa ketika kamu lagi bermasalah, sedang sakit, kamu melayani Tuhan, mengunjungi orang-orang sakit, mendoakan orang sakit, itu malah menguatkan dan memberikan ke saya kekuatan sendiri. Berbalik ke saya kekuatan itu dengan doa-doa yang saya ucapkan. Doa. Oh, justru sementara Bapak di treatment, tetapi justru Bapak dilatih, diajarkan bagaimana juga menjadi berkat buat orang lain, khususnya orang-orang sakit. Artinya ketika Bapak juga sementara di treatment yang masih panjang perjalanan treatmentnya dan membutuhkan biaya, Bapak di masa-masa itu diajar oleh komunitas ini bagaimana juga untuk melayani orang sakit. Begitu Pak ya? Ya, betul. Ya. Dan itu yang membuat Bapak juga bisa bertahan, dan itu juga membuat Bapak bisa terus kuat menjadi berkat, karena berkat tersendiri kalau kita bisa menjadi berkat juga buat orang lain. Demikian Pak ya? Ya. Nah, selain Bapak ada di tengah-tengah komunitas yang peduli dengan Bapak, yang mendoakan Bapak, yang menguatkan Bapak, memuridkan Bapak, adakah rahasia lain yang Bapak alami sehingga Bapak bisa sembuh, bertahan, bahkan sampai hari ini bisa melayani Tuhan? Selain dari komunitas tadi, adakah rahasia kemenangan lain yang ingin Bapak sampaikan buat kita? Ya. Yang nomor satu memang kita punya Tuhan yang hidup, kita punya Tuhan yang dahsyat. Ketika kita mengandalkan Tuhan, kita berpengharapan sama Tuhan, saya selalu berdoa, saya selalu percaya bahwa Tuhan kita pasti akan memberikan kekuatan, memberikan kesembuhan. Jadi pada waktu saya selalu membaca firman-firman Tuhan di Alkitab, menyanyikan lagu-lagu rohani, dan juga melayani orang-orang sakit. Memang di dalam sakit penyakit ini sudah 3 kali, 4 kali itu saya merasakan, memang awalnya saya merasakan kenapa harus saya. Sedang saya melihat orang lain lebih banyak dosa daripada saya. Tapi di situ Tuhan mau mengajarkan kepada saya bahwa saya harus setia, saya harus taat padanya. Ketika saya setia, saya taat, Tuhan akan melihat, mengenapkan janji-janjinya. Begitu yang saya dapat, Pak. Baik. Jadi Bapak bisa kuat mengalami kemenangan seperti tadi yang Bapak katakan, sampaikan. Justru di Singapura yang jauh dari keluarga, bahkan juga di negeri orang, justru Bapak di sana mendapatkan komunitas, dan di sana Bapak mengalami berkat spesial, berkat istimewa, karena selain mendapat kekuatan, Bapak juga diajar bagaimana peduli dengan sahabat orang sakit lainnya. Tadi juga sampaikan rahasia berikutnya adalah Bapak terus mengandalkan Tuhan, berharap kepada Tuhan, sekalipun kadang-kadang ada perasaan kecewa, sudah berdoa, tapi kok mujizat belum datang, sudah menghabiskan banyak uang, tetapi kok gak ada kesembuhan yang terjadi. Nah, tapi justru ketika itu terjadi, Bapak tetap berharap kepada Tuhan, dan tadi Bapak sampaikan, terus merenungkan firman Tuhan yang menjadi kekuatan buat Bapak. Di lain itu juga Bapak juga
dalam perenungan-perenungan sendiri, Bapak juga memuji, memuliakan Tuhan. Nah, adakah ketika Bapak merasa sendiri, tetapi justru Bapak berpikir, saya mengalami kekuatan ketika memuji Tuhan? Adakah lagu yang menjadi berkat buat Bapak? Ya, saya selalu menyanyikan lagu-lagu rohani, terutama ada beberapa lagu yang sangat saya jadi rema buat saya, itu lagu dari Pendeta Niko, apapun yang terjadi, itu, dan mujizat masih ada. Itu saya selalu menyanyikan ketika saya ada di dalam lift, di dalam MRT, maupun di dalam pengobatan, dalam perawatan, saya selalu menyanyikan lagu itu. Jadi itu yang memberikan juga kekuatan buat saya. Baik, para sahabat, dimanapun bisa menikmati program ini, baik melalui radio kesayangan kita, Radio Suara Gracia, maupun secara live dari Facebook, ataupun nanti siaran tunda. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Tony Effendi bahwa persoalan pergumulan yang terberat sepanjang hidup ini yang dialami, sekarang Pak Tony kurang lebih berusia 60 tahun. Ternyata persoalan yang paling berat yang pernah dialami adalah masalah sakit penyakit, yaitu penyakit leukemia yang mematikan itu. Tadi jelaskan mengapa disebut ini merupakan persoalan pergumulan terberat buat dia adalah karena ketika didiagnosa tahun 2013, sudah di treatment, kambuh lagi tahun 2014, di treatment tahun 2014, dinyatakan kambuh lagi, lalu di treatment lagi tahun 2015, kambuh lagi, dan kekasih Tuhan, bermiliar-miliar yang dihabiskan untuk treatment ini. Dan tadi di tengah-tengah dia treatment itu, karena biaya yang begitu banyak, lalu seolah-olah Tuhan meninggalkan dia, seolah-olah juga keluarga tidak peduli dengan dia. Dia pernah berpikir, terlintas dalam berpikir ingin bunuh diri, dan ingin melompat dari sebuah apartemen waktu itu, dari lantai 25, yang melompat dan mati aja. Tetapi kasih Tuhan, sekalipun itu pernah muncul dalam hidupnya, tetapi tadi dikatakan ada komunitas yang mengasihi, yang peduli dia. Tadi sampaikan buat kita adalah bahwa rahasia kemenangannya, rahasia yang membuat dia sembuh, bahkan sampai dimulai adalah tadi berkata dia merenungkan firman Tuhan. Terkadang ada pikiran ingin menyerah, tetapi dari hatinya paling dalam cari Tuhan, lalu dia mencari Tuhan, merenungkan firman Tuhan, lalu di tengah-tengah kelemahannya dia memuji, memuliakan Tuhan, sebab dia tahu bahwa ketika dia memuji, memuliakan Tuhan, Tuhan hadir dalam kehidupannya. Dan tadi dikatakan adalah dia ada di komunitas yang tepat, yaitu sahabat orang sakit yang peduli dengan Pak Tony, yang berkata, Pak Tony, engkau tidak sendirian dalam pergumulan ini, engkau tidak sendirian sakit penyakit ini, ada kami yang siap selalu waktu untuk ada bersama dengan Pak Tony, menguatkan Pak Tony, mendoakan Pak Tony, bahkan memberikan Pak Tony. Nah, para sahabat dikasih oleh Tuhan, mungkin ada sahabat-sahabat kami yang hari-hari ini sudah di ujung tanduk, tidak ada lagi cara, tidak ada lagi solusi menurut saudara untuk keluar dari pergumulan. Bahkan juga saudara mendengar vonis-vonis dari dokter yang mematikan, tidak lagi harapan untuk hidup, hidupmu tidak berjalan lebih lama lagi. Mungkin saudara mungkin mendengar berita-berita yang lebih berat dari itu dan ingin menyudahi hidup saudara. Dengarkan baik, Tuhan kita masih ada, Tuhan masih ada, tak pernah meninggalkan setiap kita di tengah-tengah lembah kekelaman. Tuhan hadir bersama-sama dengan kita. Itu sebabnya yang program ini nanti kami juga ingin berdoa buat para sahabat-sahabat. Hubungi kami di nomor sudah sebutkan tadi di 0817 222 959 atau di call center SOS di 0816 8922 98. Sebab kita tahu
Doa itu besar kuasanya, dan doa orang benar besar kuasanya. Nah, terakhir yang ingin menjadi pertanyaan saya, Pak Tony, adalah ketika Bapak mengalami persoalan yang berat ini, di usia yang tidak muda lagi, di mana iman Bapak lebih bertumbuh, lebih dewasa, sebelum mengalami sakit ini atau sesudah mengalami sakit ini. Silakan Pak Tony. Ya, iman saya bertambah, bertumbuh ketika saya dalam sakit penyakit ini. Saya begitu melihat kemuliaan Tuhan, melihat banyak mukjizat-mukjizat Tuhan yang saya dapat ketika saya di Singapura. Saya tidak ada saudara, tidak ada pemilih, tapi pemeliharaan Tuhan yang sangat luar biasa, karena apapun kebutuhan saya, apapun keperluan saya, Tuhan sediakan, bahkan dengan uang yang begitu banyak yang tidak kepikiran, dan juga transplant susu tulang belakang yang saya dapat yang sangat luar biasa, karena golongan darah saya dulu B+, ketika saya ditransplant berubah sampai sekarang jadi golongan darah saya O. Kita memang punya Tuhan yang dahsyat, yang hidup. Dia akan melihat, dia akan memperhatikan kita, apa kebutuhan kita, apa keperluan kita. Tapi kita harus percaya, kita mengandalkan Tuhan, karena Tuhan kita adalah Raja di atas segala, karena Tuhan kita adalah Juru Selamat kita, gitu Pak. Baik, jadi Bapak ingin bertanya, mengatakan bahwa setiap kita, terus Bapak mendengar, Bapak semakin bertumbuh dalam iman, semakin dewasa di dalam iman, semakin matang dalam iman kepada Tuhan. Justru kita izinkan Bapak mengalami pergumulan yang berat ini ya. Ya. Baik, terima kasih Pak Tony buat kesaksiannya hari ini di tengah-tengah kita bersama Radio Suara Gracia Cirebon. Saya percaya ada banyak sahabat-sahabat kita yang diberkati lewat kesaksian Bapak. Teruslah menjadi berkat buat banyak orang, secara khusus buat sahabat-sahabat kita yang sakit, yang membutuhkan luluran, yang membutuhkan perhatian dari setiap kita. Nah, sebelum kita sudah program ini, para sahabat, kita dengarkan firman Tuhan, dan nanti di ujung program ini kita akan berdoa buat setiap pokok doa yang masuk. Itu sekali lagi hubungi kami di call center Radio Suara Gracia di 0817 222 959. Nah, hari ini saya rindu berbagi firman Tuhan dari Mazmur 107 ayat 20. Temanya adalah mengalami kesembuhan lewat perenungan firman Allah. Dikatakan di Mazmur 107 ayat 20 begini. Disampaikannya firman-Nya dan disembuhkannya mereka, diluputkannya mereka dari liang kubur. Kekasih Tuhan, ada satu penelitian bahwa dikatakan di sana 80% pasien itu sembuh bukan akibat dari pelayanan orang percaya, bukan karena didoakan, dikunjungi orang percaya, tetapi karena pasien itu sembuh karena dari perenungan firman Allah. Pasien itu sembuh karena perenungan firman yang menyembuhkan. Bayangin Bapak Ibu, bahwa ternyata pasien itu menjadi sembuh. 80% dari penelitian itu, mereka sembuh karena dari merenungkan firman Tuhan. Wow, itu membuktikan bahwa firman Allah itu berkuasa, memulihkan kita, menyembuhkan, melepaskan, membebaskan kita. Nah, kekasih Tuhan, dari tema tadi adalah mengalami kesembuhan dari firman Allah. Tadi dikatakan di sana disampaikan firman. Kata disampaikan itu dari bahasa Ibrani memiliki kata salak. Dan ini memiliki beberapa pengertian. Dan mungkin hari ini hanya saya satu saja saya sampaikan buat kita karena waktu. Nah, ternyata kita mengalami kesembuhan itu kasih Tuhan karena firman Tuhan.
Lalu harus diapakan firman itu buat kita, sehingga firman Allah itu membawa kesembuhan, membuat kita sembuh. Nah, tadi dikatakan disampaikan, kata disampaikan dari bahasa aslinya. Dikatakan itu adalah dinyanyikan. Ternyata kasih Tuhan, supaya kita mengalami kesembuhan dari sakit penyakit, dari kelemahan tubuh, firman Allah yang kita terima itu, firman Allah yang kita renungkan itu, tidak sekedar hanya dibaca, tetapi firman itu juga harus dinyanyikan. Nah, kekasih Tuhan, lagu-lagu atau puji-pujian yang kita perdengarkan, yang kita persembahkan kepada Tuhan di tengah-tengah ibadah raya kita, di tengah-tengah kebaktian-kebaktian kita, di tengah-tengah persekutuan-persekutuan kita, itu semua itu asalnya dari firman Tuhan. Semua pengarang lagu-lagu rohani itu tidak serta-merta itu lahir dari pikirannya, lalu dia berdiam diri, lalu dia tuliskan hasil dari pikirannya. Bukan. Tetapi saya percaya bahwa semua lagu-lagu rohani yang diciptakan itu berasal dari firman Tuhan. Itu dasarnya itu dari firman Tuhan. Tidak telak-telak dari hasil pikiran dari si pencipta atau si pengarang lagu-lagu tersebut. Sehingga kasih Tuhan begini, ketika firman itu dinyanyikan, itu ternyata itu adalah firman. Itu sebabnya ketika kita dengarkan ada seseorang itu lagi dia kusut hatinya, lagi dia galau, tapi ketika dia nyanyikan firman Tuhan, tiba-tiba dirasakan itu ada sesuatu kekuatan, dirasakan ada sesuatu yang baru, dirasakan itu ada kekuatan Allah yang mengalir dalam kehidupannya. Nah, kekasih Tuhan, tadi Pak Tony Effendi berkata, salah satu kekuatan, salah satu yang membuat dia sembuh adalah karena dia memuji, memuliakan Tuhan. Tadi dikatakan di sana begini, ada lagu-lagu yang dinyanyikan itu. Kau berfirman dan sembuhkanku, kau bersabda dan selamatkanku, tiada yang mustahil bagimu, Yesus ku percaya padamu. Saudara, ternyata kalau kita periksa kata demi kata dari pujian ini asalnya dari firman Tuhan. Dari Mazmur 107 ayat 20, bahkan dari Lukas 1 ayat 38 yang berkata, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ternyata lagu-lagu itu datangnya dari firman Tuhan. Saudara, kalau saya melayani orang-orang sakit, sebelum mendoakan, sebelum sharing firman Tuhan, saya selalu membawa mereka untuk memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Sebab kita percaya ketika kita memuji, memuliakan Tuhan, Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Sebab kita berkata bahwa Tuhan bertata di atas pujian umatnya. Nah, kasih Tuhan, ternyata supaya kita pulih, supaya kita sembuh, kita harus sampaikan firman Tuhan. Kata disampaikan itu melalui pengertian. Kita harus nyanyikan firman Tuhan. Kalau saya jumpa dengan mereka yang suka lagu-lagu kidung jemaat, saya selalu ajak mereka menyanyikan pujian. Pengampunan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Saudara, baik lagu-lagu yang umum kita dengar,
baik juga dengan di Kidung jemaat, semua itu datangnya dari firman Tuhan. Itu sebabnya kasih Tuhan. Kalau saudara mau mengalami kesembuhan, kalau saudara mau mengalami pemulihan, mari perdengarkan firman Tuhan. Sampaikan firman Tuhan buat diri kita sendiri. Sampaikan firman Tuhan itu buat sahabat-sahabat kita. Lewat firman itu dinyanyikan. Sebab ketika kita nyanyikan firman Tuhan, kita percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Dan ketika Tuhan hadir di tengah-tengah kita, itu yang memulihkan kita, itu yang membebaskan kita, itu yang memberkati kita. Tuhan Yesus memberkati para sahabat-sahabat dari sekarang ini sampai keturunan beribu-ribu. Saya kembali kemana lagi buat Ibu Eni di studio. Tuhan berkati. Masih di unmute, Bu. Sebentar, sorry. Oke, ya. Baik, Pak. Terima kasih Pak Thompson untuk hari ini. Firman Tuhan yang sangat memberkati kita supaya kita terus membaca firman Tuhan ya Pak ya. Kemudian juga kita menyanyikan setiap puji-pujian yang tentunya akan mendatangkan kuasa Tuhan di dalam kehidupan kita. Baik Pak Thompson, sepertinya pendengar kita juga belum ada yang bergabung untuk pagi hari ini. Tapi kita akan mendukung semua pendengar-pendengar yang saat ini sedang mendengarkan siaran kita supaya setiap kita terus dibangkitkan imannya ya Pak dari kesaksian tadi yang sudah kita dengarkan bersama dengan Pak Tony Effendi juga boleh menjadi berkat untuk setiap kita. Silakan Pak Thompson, kita akan mengakhirinya dengan doa. Baik. Baik para sahabat-sahabat kami yang masih bersama dengan kami yang mendengarkan program ini melalui radio Suara Gracia dan juga streamingnya. Para sahabat-sahabat kami juga yang menikmati program ini dari Facebook, Sahabat Orang Sakit Ministry, bahkan juga Facebook dari Radio Suara Gracia, bahkan juga yang bergabung di Zoom. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, di akhir program ini kami berdoa buat sahabat-sahabat kami yang mendengarkan program ini Tuhan. Secara khusus mereka yang terbaring di rumah sakit, bahkan juga di tempat-tempat lain. Mungkin ada di antara mereka yang mendengar vonis-vonis dari dokter yang mematikan, yang berkata hidup mereka tidak panjang lagi, bahkan yang berkata bahwa penyakit mereka tidak bisa diobati lagi, bahkan yang berkata tidak ada lagi harapan untuk dia disembuhkan, dipulihkan. Tapi hari ini kami sepakat datang di hadapan-Mu berdoa dalam nama Yesus Tuhan. Seperti Pak Tony Effendi yang juga mengalami hal yang sama. Dia pernah mengalami titik nadir kecewa kepada Tuhan. Dia sudah di dalam Tuhan tetapi mengalami sakit penyakit yang mematikan. Bahkan yang membutuhkan biaya yang begitu banyak dan ingin mati di waktu-waktu yang lampau. Tapi hari ini Pak Tony Tuhan pulihkan, Pak Tony sudah sembuh, bahkan dia sudah melayani Tuhan. Hari ini kami berdoa sepakat buat sahabat-sahabat kami yang mendengarkan vonis-vonis yang mematikan, yang berkata tidak lama lagi usianya. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, terimalah kesembuhan, terimalah pemulihan dari studio ini. Kami perkatakan, engkau sembuh, engkau pulih dalam nama Yesus. Oleh bilur-bilur Yesus Tuhan, engkau sembuh. Amen. Dalam nama Yesus Tuhan. Firman Tuhan berkata, dia telah mati menanggung sakit penyakit kita. Dia telah mati memikul semua kelemahan kita. Agar setiap kita percaya kepada Tuhan, disembuhkan, dipulihkan. Dalam nama Yesus Tuhan. Terimalah kesembuhanmu dalam nama Yesus Tuhan. Engkau divonis mengalami sakit kanker stadium 4, stadium akhir, dan tidak ada harapan lagi. Dalam nama Yesus kami katakan engkau mengalami kehidupan. Amen. Sebab hidupmu bukan ditentukan oleh perkataan manusia, tetapi hidupmu ditentukan oleh perkataan Tuhan. Amen. Dalam nama Yesus Tuhan. Engkau juga mengalami sakit penyakit yang lain, kelemahan tubuh yang lainnya. Dalam nama Yesus, berkat kesembuhan, pengurapan kesembuhan turun atasmu. Dalam nama Yesus Tuhan. Sebab mujizat masih ada. Dan Tuhan tidak pernah meninggalkan setiap kita. Dia ada bersama-sama
dengan para sahabat-sahabat. Apapun persoalanmu, apapun pergumulanmu, dia hadir untuk memberi kekuatan. Amin. Dia hadir di sana memberikan harapan. Dia hadir di sana memberikan kelepasan. Dia hadir di sana membawa semua pemulihan dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Bahkan yang divonis mati sekalipun, hari kami berdoa ada kebangkitan. Amin. Kuasa kebangkitan Kristus membangkitkan engkau dalam nama Yesus Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami terus berdoa buat radio Suara Gracia ini Tuhan. Tuhan pakai menjadi alat untuk pemberitaan firman Tuhan disampaikan di kota-kota, di desa-desa, bahkan lintas benua dalam nama Yesus, di mana juga streamingnya bisa didengarkan oleh banyak orang. Kami berdoa setiap mereka yang mendengar tentang Yesus Tuhan, kami berdoa mereka diselamatkan, mereka dipulihkan, mereka dikuatkan, dan mereka menjadi bagian orang-orang benar yang memuji memuliakan Engkau dalam nama Yesus Tuhan. Berkati radio ini Tuhan, dari manajemen, dari pemiliknya, bahkan staf, Tuhan memberkati mereka dalam nama Yesus. Karena kami tahu Tuhan, mereka juga ada di tempat ini karena melayani Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan, terpujilah namamu Bapa, mulai sekarang ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Kasih Tuhan, mari harapkan hatimu kepada Tuhan Yesus dan harapkan berkat yang melimpah-limpah dari Tuhan. Anugerah yang melimpah-limpah dan selalu baru dari Bapa. Cinta kasih sempurna dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang emas bersama kuasa Roh Kudus yang menyertai kita, menolong, memberkati kita mulai hari sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.